Saya nggak punya kata-kata untuk menjelaskan kasus ini. Kata paling sopan yang bisa saya gunakan adalah melampaui batas. Cara kasus ini dilaksanakan kepada saya, penzoliman yang dilakukan kepada saya sudah sangat melampaui batas etika moralitas. Saya mengucapkan terima kasih rekan-rekan media masih mengikuti saya. Saya tahu sidang ini sudah cukup lama ya, dan tadi adalah sidang terakhir sebelum keputusan, yaitu duplik, di mana alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk secara pribadi menyampaikan duplik versi saya. Dan di duplik ini saya benar-benar menulis dari pengalaman saya dengan sejujur-jujurnya. Jadi tidak ada di dalam duplik itu yang saya poles-poles. Saya ceritakan kepada hakim apa yang terjadi, kronologi dari kenapa saya menerima menjadi menteri, kenapa saya harus melakukan digitalisasi sekolah, kenapa kita membutuhkan TIK untuk asesmen nasional, kenapa kita membutuhkan TIK untuk pembelajaran online di masa COVID, situasi di saat itu, ketegangan di saat itu, semua saya ceritakan di duplik ini. Dan satu hal yang bisa kita simpulkan adalah setiap kali saya mengulang lagi fakta-fakta persidangan, setiap kali saya kembali kepada tumpukan bukti yang membuktikan niat baik, saya itu selalu sedih. Saya sedih bahwa kasus ini begitu terang benderang. Kasus ini tidak ada keraguan-raguan sama sekali, dan tidak perlu pakar hukum untuk bisa mengerti betapa janggalnya kasus ini. Kepenghematan dijadikan kerugian, niat baik dijadikan niat jahat, semuanya dibalikkan. Transparansi mengumumkan pelaporan kekayaan dijadikan senjata hukum. Saya nggak punya kata-kata untuk menjelaskan kasus ini. Kata paling sopan yang bisa saya gunakan adalah melampaui batas. Cara kasus ini dilaksanakan kepada saya, penzoliman yang dilakukan kepada saya sudah sangat melampaui batas etika moralitas. Dan saya kaget, saya sedih, tapi saya punya harapan besar. Dan harapan besar saya adalah kepada masyarakat. Karena tanpa masyarakat, tanpa dukungan yang saya dapatkan, ini semua akan senyap. Saya akan hanya menjadi satu berkas. Dan saya harap sekali masyarakat bisa bersuara, jangan cuma untuk saya. Saya tidak harus sebut satu persatu kasus-kasusnya, tapi kayak teman-teman di sini semuanya udah mengetahui siapa kasus-kasus di luar situ yang sama dikriminalisasi seperti saya. Mohon jangan lupakan mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai duplik saya. Saya harap sekali ada titik terang. Saya harap sekali bahwa hakim bisa mendengarkan hati nurani mereka. Itu saja. Terima kasih. Pertanyaan. Bisa dijelaskan dakwaan-dakwaan yang sudah diterpatahkan sejauh ini apa, Mas? Pertanyaannya adalah apa dakwaan-dakwaan yang sudah dipatahkan? Kebanyakan itu, Pak. Lebih gampang menjawab, ada nggak dakwaan yang tidak bisa dibantahkan? Jawabannya tidak ada. Kerugian negara. Udah jelas Chrome OS itu lisensinya gratis dan device managementnya jauh lebih murah. Perbedaan antara dua opsi yang saya dapat itu sekitar 3 juta per laptop. Penghematan itu dikali 1,1 juta laptop, penghematan yang terjadi 3,6 triliun. Dari mana bisa dari 3,6 triliun yang dihemat tiba-tiba dijadikan kerugian 1,5 triliun? Itu saya masih sampai sekarang tidak mengerti.
perhitungan kerugian negaranya itu bukan dibandingkan dengan harga pasar, tapi dibuat asumsi bottom up sendiri oleh BPKP. Itu yang pertama, dibantahkan. Kedua, ada persekongkolan. Bagaimana mungkin ada persekongkolan dengan 2 direktur? Saya kenal mereka aja tidak, punya nomor WA mereka tidak, tapi dibilang bersekongkol. Itu gimana logikanya? Pertama kali mendengar nama mereka itu, saya harus mencari tahu siapa itu Mulyadsah, siapa itu Sri Wahyuningsih. Kita bertemu pertama kali baru ngobrol di sidang, tapi kita dituduh bersekongkol. Itu gimana caranya? Bahwa ada mensrea atau niat jahat untuk menguntungkan Google, tidak ada satupun bukti chat, tidak ada satupun meeting. Jadi dakwaan hanya narasi, pembelaan, bukti elektronik, meeting, dokumentasi, dan lain-lain. Jadi sangat timpang pembuktiannya. Jadi ujung-ujungnya saya tidak pernah menyebut suatu hal yang baru hari ini diduplik. Saya hanya mengulang narasi yang dari awal tuh sudah jelas, yaitu hanya satu. Bukan harusnya saya bebas dari kasus ini, harusnya kasus ini tidak pernah terjadi. Karena semua ini sudah dijelaskan di penyidikan. Di dalam tahap penyidikan sudah dijelaskan semua, tapi tetap saja dipaksakan. Akhirnya keluar kan di persidangan. Harusnya tidak pernah terjadi kasus ini. Pak, saya mau bertanya Bapak sebagai seorang ahli bidang teknologi. Kalau menurut saya dan mungkin masyarakat luar sana, kasus ini kan membingungkan saya. Saya mau bertanya Pak, apakah memungkinkan sistem peradilan kita boleh menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan? Karena apa? Kecerdasan buatan itu sudah bisa mengolah video, kata atau lainnya, dan dia tidak bisa diintervensi oleh kemudian apapun. Menurut Bapak seperti apa Pak? Jadi pertanyaannya adalah apa peran teknologi yang bisa meningkatkan kualitas, akurasi, dan keadilan dalam sistem hukum kita ya? Ya, betul sekali. Menurut saya itu adalah suatu keniscayaan ya. Saya rasa teknologi itu pasti dan harus digunakan di dalam sistem hukum kita secara yang bertanggung jawab ya, tapi ya dengan cara yang tentunya tidak menggantikan manusia. Tetapi contoh, kalau siapapun memasukkan dalam AI sekarang, coba saja mengetik dalam Claude atau ChatGPT atau apa, sebut aja, apakah menurut Anda Nadiem Makarim bersalah? Coba lihat jawabannya. Itu yang menurut saya sebagai cross check kepada sistem hukum yang berbasis manusia yang tentunya rentan dengan berbagai macam kelemahan seperti yang terjadi di kasus saya. Teknologi itu bisa menjadi suatu pertimbangan kalau kita udah tahu ini udah melewati batas. Apakah masuk akal kita tidak punya pedoman untuk tuntutan bahwa saya dituntut sebagai salah satu kriminal terburuk dalam sejarah negara kita? Itu masuk akal nggak? Tanpa bukti. Lebih besar dari teroris, itu kan harusnya tidak terjadi pola seperti itu. Ya tentunya itu hanya dilakukan untuk menekan saja agar saya tidak bebas, itu udah jelas. Tetapi harusnya kan tidak boleh itu terjadi, bukan semau-maunya. Harusnya ada pedoman, dan menurut saya teknologi bisa membantu itu, memberikan batas-batas, pagar-pagar untuk memastikan tidak ada korban-korban lagi. Sekali lagi, menurut saya dan doa saya dan permintaan saya kepada hakim adalah untuk murni tolong ikuti fakta persidangan dan hati nurani Anda. Itu aja. Karena kalau itu dilaksanakan, tidak mungkin ada keputusan lain di luar bebas murni. Ini objektif saja ya. Bukan saya sudah selesai pembelaan saya sudah tidak perlu lagi membela diri saya lagi, sudah tidak akan sudah selesai tahap pembelaan saya. Semua fakta sudah ada di online, sudah bisa ditonton siapapun. Jadi harapan besar saya, dan bahwa saya harus berharap ini dan itu tidak otomatis di negara kita kan cukup sedih ya. Bahwa kita semua merasa udah tahu sebenarnya. Apakah saya salah apa tidak? Kayaknya semua sudah tahu. Tetapi bahwa keputusan itu masih ada kemungkinan bersalah, apa nggak sedih itu?
sistem hukum di negara kita, itu kan sangat menyedihkan. Bahwa harusnya kalau sudah obvious, sudah jelas, semua pakar hukum, semua aktivis anti korupsi di satu negara sudah melihat kasus ini dan merasa tidak benar, harusnya kan sudah. Tapi ternyata tidak, masih aja ada kemungkinan saya divonis bersalah. Itu yang sedih buat saya gitu. Tapi saya masih punya harapan besar. Dan saya harap publik dan anak-anak muda terus bersuara, bukan untuk saya tapi untuk keadilan sistem kita, untuk negara ini. Karena itu yang dipertaruhkan dengan keputusan ini. Bukan nyawa saya yang dipertaruhkan, sistem keadilan kita sendiri. Kalau udah kasus seterang benderang ini saja masih divonis bersalah, ya saya tidak tahu masa depan kepastian hukum di negara kita. Dakwaan yang dipatahin berdasarkan fakta ya? Atau opini? Fakta ya? Semua ya berdasarkan fakta dong. Dakwaan berdasarkan asumsi dan opini. Pematahan dakwaan berdasarkan WA chat, dokumen korporasi, berdasarkan risalah meeting, berdasarkan kesaksian, bahkan mayoritas kesaksian jaksa. Mayoritas kesaksian yang membantu pembelaan saya itu datang dari saksi jaksa, bukan saksi saya. Oke. Terima kasih, terima kasih. Oh, saya mungkin ingin mengucapkan satu lagi tambahan. Saya juga ingin mengucapkan salut dan hormat saya kepada para anak-anak muda mahasiswa yang menyuarakan pendapat mereka, turun ke jalanan dengan keberanian yang luar biasa. Saya hanya ingin memberikan mereka semangat dan juga mendoakan keselamatan mereka. Semoga mereka terlindung, semoga mereka aman, dan semoga semua aksinya itu damai. Saya berdiri di sini dalam posisi yang sangat sulit, tapi anak-anak muda di Indonesia termasuk mahasiswa selalu memberikan saya harapan, karena kritik dan penyuaraan daripada kritik dan kecemasan itu adalah suatu bukti kepedulian mereka kepada negara. Dan itu artinya anak-anak muda kita masih belum apatis, mereka masih peduli. Dan itu adalah suatu hal yang memberikan saya semangat begitu besar bahwa generasi baru Indonesia ini, saya yakin akan membangun Indonesia yang jauh lebih baik di masa depan. Jadi terus semangat dan pastikan semuanya aman di lapangan. Saya hanya ingin mengucapkan itu kepada teman-teman mahasiswa yang lagi berjuang di luar. Terima kasih. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.